warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Kairo dalam serial belajar bahasa Arab dari nol bersama Al-Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far yang diambil berdasarkan kitab beliau, ditulis berdasarkan kajian belajar bahasa Arab bersama Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja Hafidhullahu Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 9 dari kitab, yaitu pembahasan tentang amil atau huruf yang menyebabkan fi'il mudhari, nasab dan jazm. Kepada Al-Ustadz fal yatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di serial belajar bahasa Arab. Kita sudah memasuki bab 9 ya, dari pembelajaran kita sebelumnya. Ya, kita akan masuk kepada pembahasan amil yang menyebabkan ya fi'il mudhari, nasab dan jazm. Ya, karena kita ketahui bahwasanya fi'il mudhari itu adalah mu'rab ya. Itu adalah mu'rab ya. Nah, kemudian asal dari fi'il mudhari itu apabila tidak bersambung dengan apapun maka dia marfu'. Nah, kalau dia didahului amil ya, maka bisa jadi dia nasab atau jazm. Maka kita akan ketahui dalam pembahasan kali ini. Ya. Dan tanda i'rab fi'il ya sebagaimana sudah kita pernah sebutkan ada 3 ya, marfu', mansub dan majzum. Nah, adapun isim nah itu ada majrur bukan majzum. Ya, itu perbedaannya di situ. Nah, kemudian sebab-sebab ya yang menasabkan ada beberapa. Di antaranya adalah lan ya, satu adalah lan. Lan ini artinya itu lit ta'bid ya. Lit ta'bid. Jadi dia misalnya lan yanjah ya, lan yanjah. Lan yanjaha. Artinya itu apa? Tidak akan berhasil ya. Memang lan ini kata para ulama lit ta'bid, tapi tidak selamanya lit ta'bid. Ada di suatu kondisi dia itu tidak lit ta'bid. Kemudian yang kedua ada kai yang artinya agar ya. Contohnya misalnya udrus kai tanjaha. Ya, belajarlah kamu supaya apa? Supaya kamu lulus atau agar kamu lulus. Itu adalah salah satu dari amil nasab, kai. Kemudian yang berikutnya adalah izan. Artinya kalau begitu gitu. Nah, contohnya di sini adrusu. Adrusu adalah fi'il mudhari dhamir ana. Adrusu saya belajar atau saya akan belajar. Idzan tanjah. Kalau begitu kamu akan berhasil. Ya. Idzan tanjah. Nah, di situ adalah mansub ya, karena ada amil idzan. Kemudian yang berikutnya adalah lamut ta'lil. Ya, ini sama artinya dengan ya, agar atau supaya. Kemudian lamul juhud. Ya. Lamul juhud ada perbedaan ya di lamul juhud dan lam ta'lil. Bedanya apa? Kalau lam juhud itu didahului dengan makana. Ya, makana. Kalau lam ta'lil tidak mesti atau tidak harus. Ya. Dan memang tidak didahului dengan itu. Adapun lam juhud didahului dengan makana au ya, makana au lam yakun. Artinya dia untuk apa? Untuk pengingkaran. Contohnya dalam Al-Quran banyak. Makana itu ya. Kemudian
fa ya. Contohnya dalam Al-Quran yang Allah sebutkan tentang lamul juhud di sini. Maka Allahu li yu'adzibahu. Li, nah itu lamul juhud. Wa anta fihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu yaitu Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Kemudian yang keenam adalah fa sababiyah. Fa sababiyah yang menunjukkan terjadinya fiil ya akibat karena ada sebab sebelumnya. Nah, sebab sebelumnya ada nafyu atau at-talab. Ya. At-talab ini banyak jenisnya. Istifham, pertanyaan, nahyu, larangan. Kalau nafyu itu peniadaan. Misalnya contoh, la tashrab ad-dukhana fatamrodo. Ya, fatamrodo. Janganlah kamu apa? Merokok. Ya. Nah, itu kan apa? Sebab. Janganlah kamu merokok. Fa, nah, fa itu akibatnya apa? Fatamrodo. Ya, akibatnya nanti kamu merokok sakit. Misalnya la tashrab asumma misalnya. Jangan kamu minum racun. Ya. Fatamu tak, ya. Kamu akan mati misalnya. Dan contoh-contoh yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hatta, ya, hatta. Apa dalam Al-Qur'an hatta na'lamal mujahidina. Ya, na'lama. Nah, di situ ada dia mansub karena didahului dengan hatta. Dan keterangan ya, ini ada keterangan sedikit bahwasanya sebelum hatta itu ada apa? Atau sesudah hatta itu ada an yang disembunyikan. Nah, itulah menjadi sebab ya jika hatta masuk ke fiil maka menjadikan fiil tersebut nasab. Padahal asalnya hatta adalah huruf jar. Ya, dalam pembahasan huruf jar hatta itu masuk di sana. Nah, tapi kata para ulama di situ ada an yang disembunyikan. Ya. Mutmar. Oleh karenanya dia bisa menyebabkan fiil mudhari menjadi nasab. Ya, contohnya sudah kita sebutkan hatta na'lamal mujahidina. Itu salah satu dari ayat Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah an masdariyah. Dan ini yang paling banyak ya. Ini yang paling banyak digunakan an masdariyah. Nah, masdar adalah sumber kata atau kata asal. Misalnya doroba, ya masa masdarnya apa? Dorban, ya. Ada yang memakai wazan, ada yang tidak memakai wazan. Ya. Misalnya qoro'a, qira'atan. Ya, salah satu masdar. Nah, contoh an masdariyah di dalam Al-Qur'an ya. Di surat-surat Al-Baqarah itu ada banyak. Salah satunya ada ayat puasa. Wa antasumu khairun lakum. Wa antasumu khairun lakum. Ya. Wa antasumu yaitu irobnya Pak, mansub. Antasumu itu mansub dengan membuang apa? Nun. Karena af'alul khamsah. Ya. Coba nanti dibuka lagi pembahasan af'alul khamsah. Asalnya adalah apa? Asal dari ayat itu dia mukum khairul lakum. Nah, tapi dijadikan an masdariyah maka wa antasumu khairun lakum. Dan itu contohnya banyak di dalam Al-Quran. Bisa kita cek lagi nanti beberapa. Nah, kemudian sebuah fi'il mudhari itu jazm. Secara menjazmkan dan menjazmkan sebuah fi'il. Contoh yang menjazmkan satu fi'il, lam yaktub. Ya, lam yaktub.
Nah, jazm di sini asal tandanya adalah apa? Sukun. Ya, jazm asal tandanya adalah sukun. Kemudian contoh yang menjazmkan dua fiil adalah man yadrus yanjah. Ya, ini biasanya dikenal dengan man syartiyah. Ya, barang siapa yang belajar, dia akan berhasil. Ya, syaratnya harus belajar, baru berhasil. Misalnya, man yazra, ya, misalnya. Siapa yang nanam, dia akan memanen. Ya. Nah, itu ada beberapa latihan ya yang coba kita perhatikan, latihan di halaman 80 ya. Itu ada beberapa yang harus kita ubah. Jadi kita ubah agar dia bisa mansub. Misalnya yadrusu. Jadi kai yadrusa. Asalnya yadrusu. Kemudian jadi kai yadrusa. Nah, itu tandanya apa? Fathah. Jadi nasab itu tandanya fathah. Kalau misalnya dia apa? Fiilnya sahih. Tidak bersambung dengan apa-apa. Nah, kalau dia misalnya af'alul khamsah, maka dia tandanya nasabnya membuang nun. Misalnya kayan jahu, ya, antasumu, ya, dan yang lain sebagainya. Ya, oleh karenanya kita harus perhatikan masalah ini. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya, ya, tentang pembahasan amil yang jazm. Kita sudah sebutkan bahwasanya secara umum ada dua ya. Bahwasanya amil jazm itu bisa menjazmkan satu fiil dan dua fiil. Nah, kita akan bahas yang menjazmkan satu fiil. Ada beberapa huruf ya, yang diantaranya adalah lam. Kita sebutkan ya. Lam adalah huruf nafi dan qalb. Ya. Kenapa? Karena dia qalb merubah fiil mudhari menjadi madhi secara makna. Ya. Misalnya lam yadrus, dia belum atau tidak belajar. Tandanya apa? Sukun. Adapun jika dia af'alul khamsah, maka dia tandanya apa? Membuang nun. Sama dengan jika dia af'alul khamsah, maka dia membuang nun. Kalau dalam bahasa Arabnya hasfun nun. Contoh lam yaqtulu, lam yaqtulu. Nah, itu tandanya adalah membuang nun. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lama. Lama itu artinya belum. Misalnya kalau atau tak lama. Ya. Misalnya lama ya terus. Lama ya terus. Ya, dia belum belajar ya sampai saat ini. Kemudian i'rabnya jazm, tandanya sukun karena sahih akhir. Ya. Lama ya terus. Ya, dia sukun karena dia sahih akhir. Kemudian yang berikutnya adalah lamul amr. Ya, lamu al-amr. Artinya adalah hendaknya. Nah, ini fungsinya sama dengan fi'il amr. Ya. Dia kalau di dalam usul fikih masuk dalam pembahasan amr. Dia itu salah satu wajib, maka penting belajar bahasa Arab kemudian dipadukan dengan usul fikih. Nah, itu untuk menambah apa wawasan kita dan bagaimana bisa istinbat hukum di dalam hal tersebut. Jadi sama lamul amr ini, lamul amr itu masuk ke dalam fi'il mudhari. Lihat durib, ya. Bagaimana kita tahu hukum asal kalau dia perintah adalah bahwa wajib al aslu fil asya'i al aslu fil amri al wujub, ya. Dalam sebuah kaidah qawaid fikih ya mengatakan al aslu fil amri al wujub. Jadi asal dari perintah itu adalah wajib.
Nah, maka salah satu sifat wajib ya di dalam menentukan syariat, nah itu ada lamul amr ini. Ya. Selain fi'il amr, dia juga ada lamul amr. Nah, kemudian yang berikutnya apa namanya? Jazm. Berbeda dengan la nafiyah, maka la nafiyah tidak jazm, ya. Dia tidak jazm. Contohnya, kalau la nahiyah, la taghdab, janganlah kamu marah. Nah, dia itu melarang. Nah, adapun la nafiyah itu meniat. Lah kalau alasan untuk kamu dan kan ya dan tidak menjazmkan. Jadi ya tetap marfu i'rabnya. Nah, pembahasan berikutnya adalah yang menjazmkan apa? Dua fiil. Ini beberapa ya, ada beberapa. Bagaimana kita sebutkan tadi man, salah satunya adalah kemudian in, ya. In, man itu ya, itu huruf syartiyah. Misalnya in tanjah, ya. Kalau kamu belajar ya lulus. Nah, in takul tasbak, kalau kamu makan ya kenyang. Jadi seperti nah, kemudian yang berikutnya adalah man. Contohnya adalah wama ya'mal ya. Wama i'rabnya adalah apa? Sukun. Jazm tandanya sukun. Mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, kemudian yang kedua yang menjazmkan yang keduanya adalah yarah. Yarah ini adalah jazm dengan membuang huruf illah karena dia apa? Mu'tal akhir. Ya, dia mu'tal akhir. Dari kata ro'a. Dan man ini untuk yang berakal. Jadi man ini untuk yang berakal. Kemudian yang berikutnya adalah ma atau mahma. Apapun ya, diartikan dengan apapun. Mahma takro tastafid. Apapun yang kamu baca, maka kamu akan mendapatkan faidah. Mahma takro tastafid. Nah, keterangan bahwasanya ma atau mahma ini adalah untuk yang tidak berakal. Ya, kalau kita menyebutkan sesuatu yang berakal pakainya man. Kalau yang tidak berakal pakainya ma atau mahma. Kurang beberapa. Kemudian di antara huruf-huruf yang yaitu mata atau ayyana. Mata ya'tis soifu yandot rutabun. Ya, kapanpun datang musim panas maka kurma akan matang. Ya, ya'ti. Ya, dari kata ata ya'ti. Ya, itu dengan apa? Membuang huruf illah. Yandot itu yang kedua ya, jazm yang kedua. Rutabun. Ya, rutabun itu apa? Fa'ilnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kaifama. Bagaimanapun. Kaifama tu'amil an-nasa yu'amiluka. Ya, bagaimanapun kamu bermuamalah dengan manusia, maka begitu juga mereka bermuamalah dengan ya, al-jaza min jinsil amal. Ya. Tu'amil, nah itu irotnya jazm tandanya sukun karena sahih akhir. Nah, kemudian yang jazm yang kedua yu'a, ya jazm dengan membuat huruf nun karena af'alu al-khamsah. Nah, kemudian yang ainama anna aisuma ya artinya ya dimanapun pas
pasti kamu akan menjumpai kematian. Aina ma takunu yudrikumul. Yudrik. Nah, itu yang kedua. Kalau takunu, nah itu yang pertama, jazm dengan membuang huruf nun karena dia af'alul khamsah. Yudrik. Ya, dia jazmnya dengan sukun karena sahih akhir, ya, dari kata fi'il madinya adroka yudriku. Kemudian yang terakhir, ya, ayu, ya, ayu yaitu siapapun atau apapun. Ayyum ra'atin tuti zaujaha tadkhul al jannah. Siapapun wanita yang taat pada suaminya maka masuk surga. Dan yang ayat kita taqra'hu tastafid minhu. Apapun kitab yang kamu baca, kamu akan mendapat faedah dari kitab tersebut. Nah, itu diantara huruf-huruf, ya, atau isim, ya. Kadang ada sebagian yang disebut isim, ada yang sebagian disebut huruf. Itu yang bisa menjazmkan dua fi'il. Nah, contoh-contohnya sudah kita sebutkan, ya, bisa nanti dipraktekkan, membuat contoh-contoh yang lain dan dipraktekkan ketika kita membaca kitab. Dan ada catatan sebelum kita akhiri, yaitu semua yang menjazmkan dua fi'il disebut isim syarat, ya, kecuali in disebut huruf syarat. Nah, ini sebuah catatan, kecuali huruf syarat. Kalau yang lain isim syarat, ya, man, ayu, mata, mahma, kaifama, itu semua disebut isim syarat. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat tentang amil-amil yang menasabkan dan amil-amil yang menjazmkan. Sehingga ketika kita terjun membaca kitab, bisa lancar dan bisa membaca dengan benar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, jazakumullah khairan atas kesempatan dan ilmunya Ustaz. Semoga apa yang dibagikan dapat menjadi keberkahan untuk kita semua dan menjadi manfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.